Halo semuanya, hai ketemu lagi sama aku Nyimas Mada. Teman-teman semuanya apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Ketemu di video baruku ini. Kita temanya hari ini seseorang yang sedang on off sama kamu ya. Seperti apa saat ini kabarnya ya? Seseorang yang sedang on off sama kamu, seperti apa saat ini kabar dia? Oke. Oke, di sini dia lagi mikirin kamu ternyata ya. Betul, dia sedang terpikir ke kamu kenceng banget. Ya, mungkin kamu ngerasain perasaan yang di dalam hati kamu gelisah gitu ya, pengennya mikirin dia terus, udah berusaha untuk ngelupain tapi terfokusnya ke dia terus ya, dan dia juga kena loh ininya, apa namanya, koneksinya ya. Saat ini dia juga lagi mikirin kamu ya, tapi kabarnya seperti apa saat ini? Dia itu sedang ada masalah ya, sedang ada, halangan atau ujian di dalam usahanya, di dalam pekerjaannya dia ya, di dalam keuangannya dia, itu ya. Dalam hidupnya saat ini ya, dia sedang menjumpai kerumitan, keruwetan. Masalah ini tuh membuat dia itu, apa ya teman-teman ya, banyak masalah di tempat lain gitu ya. Jadi masalah pekerjaan dan masalahnya merembet ke uang kan, terus jadinya kemana-mana gitu ya, ruwet gitu, akhirnya menyebar masalahnya kemana-mana ya. Sesuatu yang dia harapkan tidak seperti apa yang dia inginkan sebetulnya ya. Jadi dia bekerja menanam modal yang besar tetapi tidak, menguntungkan buat dia ya, sehingga, jalannya hari ini ya, dia penuh dengan kesulitan. Itu kabarnya yang saat ini yang kamu harus tahu ya. Oke, dalam jalannya ke depan dia di sini, sedang ribut dengan seseorang ya yang dekat dengan dia. Entah ini partner kerjanya ya, soal uang besar ya, soal uang besar. Sehingga, akibat dari pertengkaran mereka ini ya, jadi dia tuh banyak dijauhi oleh teman-temannya, dari orang-orang terdekatnya ya. Bahkan mungkin saat ini dia seperti menghindar dari orang-orang atau partner-partnernya yang udah sangat lama dekat sama dia ya. Dia seperti, menjaga jarak ya, untuk tidak dekat lagi dengan, partnernya tersebut. Meskipun di sini dia ada perasaan menyesal ya, dia ada perasaan menyesal, ada perasaan sedih kabarnya yang saat ini kita bacakan. Dia menyesal tentang apa yang sudah terjadi, yang baru saja dia alami ya. Dia banyak bersedih saat ini ya tentang uang besar, uang yang mungkin, membuat jalan hidupnya saat ini kayak sulit, terhimpit ya. Dia, mengharapkan gitu ya, dia sedang mengharapkan di dalam, batinnya, di dalam keadaannya saat ini, ada sebuah jalan keluar atau keberuntungan, ada malaikat penolong yang datang membantu dia ya. Dan saat ini dia dengan, keluarganya atau orang yang mungkin dekat dengan dia saat ini tuh juga menjumpai keruwetan ya. Mereka tuh ada pertengkaran, ada berita yang kurang enak saat ini ya, yang kamu harus tahu semenjak dia on off sama kamu ini yang terjadi ya. Dia sedang banyak masalah, dia ada masalah ya dalam bisnisnya atau mungkin dalam pekerjaan dia nih, dia lepas atau terputus atau mungkin dia kena PHK dari tempat kerjanya
atau dia punya usaha itu usahanya nggak berjalan lagi ya, dianya ruwet, rumit ya, kena masalah uang banyak gitu, ada mungkin partnernya yang meminjamkan atau menaruh modal besar sama dia yang harusnya digantikan dalam waktu dekat, ternyata hingga saat ini dia tidak bisa menggantikan uang tersebut, dan dia dalam hubungannya dengan keluarganya atau pasangan sahnya saat ini juga sedang menjumpai keruwetan, ada masalah di dalam kehidupannya dia dengan pasangannya. Jadi yang saat ini on off sama kamu, kamu sedang berdealing dengan orang yang sudah memiliki pasangan ya guys ya. Dan dia ini ya on off sama kamu. Begitu banyak sekali masalah yang sedang dia alami ya, yang hidupnya ini sekarang dan saat ini tuh banyak sekali himpitan gitu ya, kesusahan. Jadi perjalanan hidup dia semenjak sedang tidak lagi komunikasi sama kamu, dia memang sedang berkonsentrasi, berfokus ya, sikap dia fokus terhadap masalah yang saat ini sedang dia alami ya. Dia sebenarnya ingin keluar banget dari masalah ini ya, ingin pergi, ingin menghilang dari masalah ini. Dia ingin apa ya, kayak kita mah melarikan diri ya dari banyaknya masalah yang sedang dia hadapi saat ini. Tetapi apa yang terjadi? Dia tidak bisa pergi ya kemana-mana ya. Akhirnya ya dengan kamu hubungannya ada jarak ya di sini, karena dia malu gitu loh kalau sampai kamu tahu apa yang sedang dia alami saat ini ya. Dia tidak mau kamu mengetahui apa yang sedang dia alami. Mungkin kamu udah ngelihat, udah lama ya tidak melihat dia apa di medsosnya ya, sepi gitu. Terus kamu juga tidak melihat pergerakan dia di partner-partner dekatnya atau teman-teman dekatnya ya. Di situ teman-teman ya, kelak di sini ada kartunya, kamu akan berjumpa dengan orang yang on off ini dan kamu akan melihat dengan mata kamu sendiri apa yang sedang terjadi saat ini dengan dia ya. Memang kabarnya tidak terlalu baik yang sedang dia alami ya. Makanya dia itu jaga jarak sama kamu. Dia bukannya tidak sayang sama kamu, dia memang sayang, tetapi untuk saat ini dia memang sedang terbelenggu, sedang ada terikat dengan sebuah janji kepada orang lain tentang uang gitu ya. Jadi suasana hatinya, kehidupan dia sehari-hari itu ruwet, rumit gitu ya, banyak masalah membuat dia itu kayak pingin sendirian gitu, nggak mau dengan siapa-siapa. Bukan karena dia malu ya, tapi karena saking dia capeknya, saking dia nggak bisa lagi berbuat sesuatu untuk masalahnya ini ya. Dia udah sekecewa banget, sakit banget hatinya ya, tapi dia memang betul-betul tidak ingin ada siapapun dekat dengan dia ya, bahkan mungkin dengan keluarganya aja dia menjaga jarak ya, karena dia tidak mau ada orang yang berkomentar atau memberi masukan ke dia. Di saat ini dia belum siap untuk menerima nasihat atau masukan baik ya, entah itu mungkin berupa ucapan yang baik ataupun yang menyindir dia belum sanggup untuk mendengarkan itu semua. Makanya dia menjaga jarak dari kamu dan juga menjaga jarak dengan keluarganya ya. Itu sebabnya ya, dan kabarnya memang seperti ini yang dia hadapi saat ini, dia sedang berusaha untuk keluar ya. Aku melihatnya di situ dia juga ada terlibat sebuah kasus, mungkin ini ada halnya tentang uang ya, tentang pekerjaannya dia. Jadi dia harus berhenti bekerja gitu, dia untuk memenuhi atau mengembalikan sebuah janji yang dia pernah kasih ke apa ya, sebuah janji yang pernah dia ucapkan kepada orang lain, dan itu harus segera dia selesaikan. Dan kenapa dia on off sama kamu ya? Dia di sini nggak ada gairah untuk bercinta, nggak ada gairah yang tentang apa ya, guys. Jadi di batinnya itu nggak punya rasa bahagia tentang cinta, nggak ada. Jadi dia betul-betul sedang kecewa banget kehidupannya. Kecewanya karena apa? Usahanya, pekerjaannya gitu bermasalah gitu ya. Sehingga dia merusak kemana-mana gitu ya. Nggak bisa konsentrasi di cinta, nggak bisa konsentrasi di keluarga ya. Dia seperti kayak tidak dipercaya orang ya untuk saat ini gitu.
Tapi orang ini hebat loh, dia masih punya, sikap yang kuat gitu ya, masih punya pendirian yang kuat meskipun saat ini memang dia menjaga jarak dari kamu, menjaga jarak dengan keluarganya, bahkan dia mulai menjauhi partner-partnernya ini ya, itu untuk mengembalikan mental dia gitu. Jadi dia berusaha untuk kuat, berusaha untuk keluar dari situasi ini dengan cara menyendiri gitu ya. Mungkin sama kamu di sini sering ribut ya, sering ada kamunya di sini panas hati ya, kayak gelisah, was-was ya, mungkin chat kamu atau pesan kamu lama sekali tidak dibalas, atau mungkin telepon kamu nggak diangkat-angkat, atau mungkin, kamu diblok ya. Di sini ada beberapa orang mungkin yang kena blok, dia bener-bener lagi pusing ya guys ya, betul-betul dia lagi pusing. Belum lagi dia dengan pasangannya itu yang saat ini mungkin juga sama seperti kamu ya, punya perasaan cemburu, curiga yang besar ya. Jadi menganggapnya, dia itu memiliki hubungan dengan orang lain di luar ya, dan kenyataannya memang iya, dia di sini, punya kamu ya. Dan saat ini kabarnya yang harus kamu ketahui ya, dia sedang ada masalah ya, sedang banyak permasalahan dalam kehidupannya. Doain semoga dia bisa keluar dari masalah ini ya, karena dia juga sebenarnya berat juga gitu. Di sini sering berkonflik sama kamu. Kamu mungkin kalau komunikasi sama dia sering marah-marah, sering ngomel ya. Atau bukan ngomel ya. Jadi kamu ngomongnya biasa aja tapi dianya kayak ngebalesnya ngegas gitu ya, kayak marah, emosi. Akhirnya kamu diblok gitu ya. Kamu aja mau komunikasi sama dia, kamu bener-bener, hati-hati jaga ucapan ya, karena memang orangnya di sini cepet marah dia ya, karena masalah ini tuh orangnya emang diem, tapi cepet marah karena, baper gitu, nggak mau kesinggung, nggak mau kesenggol. Dia nggak mau sebenarnya ya guys ya, dia itu betul-betul ada di puncak kesedihan, stres tingkat tinggi ya, dia ada keruwetan sekarang di dalam kehidupannya dia ya, nggak bisa mikir yang baik, nggak bisa mikir yang bagus. Dia selalu nganggapnya kamu adalah, penghalang mungkin gitu ya, kamu yang, selalu menyebabkan dia, pusing gitu ya, makanya kamu diblok. Jadi mungkin ada yang kena blok ya guys ya. Seiring waktu berjalan hubungan kamu sama dia jadi hambar ya, dia nggak ada lagi kasih sayang. Yang sebenarnya guys, tapi memang dia sebenarnya sayang loh sama kamu, betul. Dia kangen di sini, ada perasaan pengen jalan lagi, pengen jalan bareng lagi, pengen ketemu lagi, tetapi karena dia mungkin, terbentur soal uang dan pekerjaan yang saat ini dia sudah tidak punya pekerjaan lagi, dia nggak punya penghasilan, atau mungkin dia ada masih kerja, tapi dia terbentur janji, mengembalikan uang yang sangat besar kepada partner atau orang lain yang dekat dengan dia ya, dan dia masih sayang sama kamu ya. Kamu saat ini pasti hatinya panas banget ya, gelisah gitu, kamu nganggap dia mungkin ada hubungan dengan orang lain, kamu juga mungkin dia punya orang lain selain kamu dan pasangannya, tidak. Untuk saat ini memang betul-betul dia lagi, fokus sama, masalahnya dia ini gitu ya, dia lagi ada masalah keuangan sama kerjaan, dan di dalam kehidupannya dia dengan pasangannya juga lagi ribut terus soal uang ya. Dan di sini mungkin, aku bisa ngelihat orang ini bekerja sebagai, orang yang pakai seragam, atau bisa dibilang orang ini maaf ya, mungkin kamu sedang dekat dengan orang yang mungkin PNS gitu ya, dan orang ini juga bagus ya, punya badan bagus, punya wajah bagus gitu. Oke, memang dia, saat ini ada masalah karena hasil perbuatannya dia sendiri gitu ya, sehingga dia di sini agak pusing untuk menyelesaikannya ya. Kalau sama kamu sendiri dia sayang, sayang banget gitu. Dia betul loh, dia memang masih ada nafsu sama kamu, masih ada keinginan untuk jumpa juga sama kamu, dan dia juga takut kehilangan kamu. Tetapi di sini kamu terlalu, apa ya, mencurigai dia, terlalu banyak apa sih, mengawasi dia, terus menyangka yang tidak-tidak, sehingga dia di sini tuh kayak,
nggak butuh kamu gitu. Sebenarnya enggak, dia butuh kamu. Dia sengaja menjauh ya akhirnya karena udah capek juga kamunya kebiasaan marah terus, kebiasaan juga berburuk sangka sama dia gitu ya. Akhirnya dia berusaha mungkin mencoba untuk menghindar aja dari kamu, tidak terhubung dulu sama kamu gitu ya. Tapi mah dia nungguin kamu terus gitu ya. Eh yang aku bilang ya, saat ini kehidupannya saat ini kehidupannya dia memang sedang sedih gitu ya, tetapi perasaannya dia sama kamu ini besar banget. Dia masih sayang sama kamu ya guys ya. Cuman memang dia sedang ada masalah ya, masalah besar di dalam pekerjaannya, di dalam keuangannya ya, sehingga dia menjaga jarak dari kamu. Bahkan bukan cuman kamu aja, tapi partnernya yang lain pun dia coba menjauhi ya, karena di sini dia nggak mau ada orang yang kepo, yang nanya-nanya. Dia tuh orangnya sebenarnya jaga image, jaga kepribadiannya dia ya. Dia nggak mau dinilai jelek sama orang lain, nggak mau dinilai nggak bisa apa-apa sama orang lain. Makanya dia mencoba untuk menjauhi semua orang yang kenal sama dia. Memang dia saat ini pingin sendiri gitu ya, pingin sendiri dalam keruwetannya, dalam overthinkingnya. Dia mencoba untuk menyelesaikan semuanya sendiri tanpa orang lain ketahui. Dia nggak mau ya masalahnya dia ini sampai orang lain tuh ikut campur, sampai orang lain tahu ya masalah yang sedang dia hadapi ya. Oke, di sini mungkin teman-teman ada yang lagi di blok, tapi sebenarnya dia itu sayang sama kamu. Dia masih pingin ada kesempatan bisa jalan lagi, bisa ketemu lagi, dan terus masih bisa terhubung sama kamu. Tetapi kamu mungkin terlalu bawel sehingga membuat dia tuh kayak jengkel, kesel, perih hatinya. Dan kamu di sini juga diperlakukan hal seperti itu, kamu juga perih hatinya ya karena kamu kayak nggak biasa-biasanya dia begini ya, tiba-tiba dia berubah sikap sama kamu. Jadi kamu was-was, kamu gelisah, kamu menyangka yang tidak-tidak ya. Ya kamu juga masih pingin diberi kesempatan bisa bareng lagi sama dia, jalan lagi, ketemu lagi, berharap masih bisa terus lanjut hubungan ini dengan kamu ya. Meskipun kamu udah disakiti, dibohongin gitu ya karena dia nggak jujur, tetapi kamu tetap menerima dia dan mencoba untuk apa ya, setia sama dia ya, kamu berbaik sangka terus sama dia, padahal kamu di sini sebenarnya apa ya, dia mencoba untuk jauh sama kamu mungkin supaya kamu lepas secara tidak sengaja kamu akan pergi ninggalin dia, tapi enggak, kamu malah nunggu dia ya, menunggu dia untuk menyelesaikan masalahnya gitu. Nanti suatu hari nanti mungkin dia akan kembali lagi ke kamu, itu mungkin pikiran-pikiran baik yang kamu tanam ya, sehingga kamu itu mudah memaafkan dia ya. Yang terjadi memang buat kamu betul-betul pinginnya membantu dia di sampingnya ya, tapi sayangnya dia tidak bisa memberikan informasi banyak tentang apa yang sedang terjadi saat ini. Tapi kamu mungkin tahu sedikit aja ya, dia lagi ada masalah kerjaan, masalah keuangan, bahkan dia juga ada masalah dengan si pasangannya itu ya. Dan kamu di sini mencoba untuk sabar, diam ya, karena memang sangat sulit kamu terhubung dengan dia. Tetapi di satu sisi kadang kamu juga panas hatinya ya, kadang kamu gelisah sampai sakit kepala memikirkan hal ini ya, karena sebenarnya kamu pingin tahu banget dan pingin buru-buru tahu lah ya, istilahnya kalaupun kamu tahu jeleknya apa dan gimana, kamu tetap terima dia apa adanya ya, saking kamu bener-bener mencintai dia, kamu nggak peduli ya dengan masalahnya dia. Tetapi dianya itu loh guys ya, dianya nggak bisa, malu gitu loh, karena masalah uang ini dia nggak bisa terus terang. Mungkin kamu juga yang udah lama hubungan sama dia, kamu ngerasain kan waktu komunikasi sama dia, dia nggak ngakuin kalau dia itu nggak mampu, kalau dia itu memang kerjaannya lagi masalah, tapi dia tidak mengakui hal tersebut. Dia selalu bergaya yang apa sih, tegar gitu ya, kayak nggak terjadi apa-apa. Padahal memang dia lagi pusing masalah keuangan gitu ya, dia lagi berantem terus masalah uang, sedang ada kayak apa sih namanya guys, disindir-sindir mungkin sama pasangannya ya. Oke, di sini orang tersebut orangnya tinggi besar, badannya mungkin sawo matang di sini ya.
sawo matang, berkulit kuning juga mungkin kalau perempuan. Di sini tubuhnya ideal. Kalau untuk laki-laki ini tubuhnya besar dan tinggi ya. Dia punya mata sipit tapi dia tajam pandangannya. Alisnya tipis tapi kelihatannya kayak tajam gitu ya. Gitu. Terus kalau perempuan nih juga cantik, gemuk juga ada. Dan ini bekerjanya dia mungkin sebagai PNS atau mungkin sebagai orang yang bekerja di apa di abdi negara gitu ya, mungkin dia polisi atau tentara atau mungkin dia juga orang yang bekerja di perusahaan tapi dia punya usaha sendiri ya, usaha sendiri yang menghasilkan uang yang banyak, tetapi saat ini dia nih sedang ada masalah dengan hal tersebut ya, ada masalah di tempat kerjanya, tempat usahanya, sehingga dia kayak pengap banget. Makanya dengan cara apa? Dengan cara dia menyendiri ya. Dia bukannya tidak mencintai kamu, tetapi dia merasa kamu tidak bisa membantu dia dan dia ngerasa kamu seperti kayaknya jauh ya di atas dia, sehingga dia punya rasa gengsi yang tinggi sama kamu ya. Sebenarnya yang terjadi saat ini dia memang masih mencintai kamu. Oke guys, jadi udah jelas ya on off-nya kenapa, bukan karena ada orang ketiga, tapi memang dia sedang mengalami hal yang kurang menyenangkan di dalam perjalanan kehidupannya ya. Mungkin dalam waktu 1 tahun ini ke depan atau habis di tahun ini ya, dia baru akan mengalami pemulihan di dalam bisnisnya atau penghasilannya ya. Banyak bukan kebangkrutan ya, penurunan ekonomi dan juga menyebabkan penurunan kadar cintanya sama kamu ya, karena dia sedang tidak percaya diri, sedang kata kita mah lagi melehoi ya, nggak sanggup untuk melakukan sesuatu di apa ya namanya. Jadi di saat dia lagi punya masalah terus dia bersenang-senang sama kamu, dia nggak bisa gitu. Kalau dia punya masalah dia harus selesaiin masalahnya dulu baru bisa deket sama kamu ya. Di sini kabar apa yang saat ini sedang terjadi dengan on off-nya kamu. Nah ini ya, ini soal finansial. Dia sedang bingung soal finansialnya dia ya. Tadi kan di lintriknya gitu, di tarotnya juga ya. Dia sedang bingung di sini masalah finansialnya dia. Oke. Sedang ada rasa jenuh atau rasa capek gitu ya. Dia mengharapkan mungkin sesuatu hal yang besar terjadi di dalam kehidupannya saat ini ya, sekarang ini, tetapi itu belum juga mungkin sampai kepada dia ya. Tapi yang aku lihat nih nanti orang yang lagi on offan kamu ini akan ada ini loh, akan bisa melewati krisisnya ya. Kalau aku lihat dari Four of Pentacles ini, dia akan mengalami kestabilan keuangan dalam waktu 4 bulan ke depan ya. Atau mungkin dalam 4 minggu ini dia akan mencoba, ada orang yang akan memberikan bantuan sama dia nih ya, yang akan membuat dia merangkak naik lagi dan akan mengalami kestabilan keuangan di 4 bulan ke depan. Kalau kamu masih sayang sama dia, kamu masih bisa sabar ya. Tapi kalau kamu nggak sabar, mungkin saat ini kamu udah diputus ya. Tapi ada nggak teman-teman? Ada ya beberapa yang udah diputus ya. Tadi ada kartu halangan, mungkin ada juga halangannya bukan karena di blok ya, tetapi dia benar-benar mematikan komunikasi, bahkan ngejauhin kamu ya. Pusing gitu loh, dia itu kayaknya kamu terlalu khawatir sama dia. Terus dia memang nggak bisa cerita banyak, tapi kamu pengennya tahu semua gitu ya. Pengen apa yang dia sedang alami, kau pengen tahu ya. Di sini dia sedang mencoba untuk bekerja keras ya. Jadi dia itu bukannya nggak cinta sama kamu nih, dia sayang sama kamu. Tapi dia lagi fokus sama apa yang sedang terjadi saat ini. Dan nanti aku lihatnya memang dia akan berhasil sih melewati krisis ini dan dia akan kembali sama kamu ya. Kalau kamu sekarang lagi on off atau lagi di blok ya, nanti kamu jangan dulu bikin ulah apapun ya. Nanti dia akan hubungi kamu. Karena aku lihatnya di sini memang dia lagi sangat betul-betul mencoba untuk menyelesaikan masalah ini gitu, nggak cuman diem menghindar dari kamu, tapi dia diem lagi mengumpulkan tenaganya loh, karena mental dia bener-bener jatuh. Karena kalau kamu mau tahu memang dia
sedang terlibat satu masalah uang besar ya. Kayaknya juga dia ada janjinya nggak terlalu lama harus dia balikin, ternyata di luar dugaannya dia belum bisa belum bisa menyelesaikan masalah itu dengan partnernya. Ya, dia orangnya kuat ternyata ya, dikasih tempaan apapun gitu, ujian dari uang, dari sana sini ya, dia masih kuat ternyata ya. Jadi kamu berburuk sangka nih kalau kamu sampai was-was gelisah, terus melontarkan kata-kata atau tuduhan-tuduhan yang nggak dia lakukan, ini kayaknya kamu bakalan nyesel deh. Karena orang ini tuh nggak melakukan hal tersebut ya, dia nggak punya keinginan untuk mendua, mentiga, tapi memang saat ini dia sedang fokus sama keuangannya dia, sama masalahnya dia gitu ya. Terus kalau kamu ada yang bilang mungkin, nggak mungkin loh kalau misalkan kamu disayang meskipun ada masalah pasti diprioritaskan atau enggak dikasih nggak ada alasan lah untuk menghindar tidak komunikasi. Gini ya teman-teman ya, beda orang loh, beda orang, beda kepala kan, beda isinya, beda cara dia bagaimana menyelesaikan masalah dalam hidupnya. Ada orang yang diciptakan oleh Tuhan itu yang dia slow, dia nggak peduli kena masalah apa, kasus apa, tapi tetap baik sama keluarganya, tetap manis sama kamu mungkin ya, tetap baik sama siapapun. Tapi ada juga yang mental yang kamu temui adalah seseorang yang kamu sedang on off ini adalah tipe orang karakter yang keras gitu loh ya. Dia tuh orang yang bukan percaya dengan motivasi-motivasi, dia tuh bukan orang yang percaya akan nasehat-nasehat baik, tetapi dia mempercayai dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah. Makanya dia nggak pernah minta kamu itu kan cari bantuan ke kamu atau sharing ke kamu. Karena apa? Karena dia kayaknya dulu pernah di sini pernah meminta bantuan pada kamu, tetapi kamu waktu itu nggak sanggup buat bantuin dia ya. Din di sini inget kamu tuh, jadinya kamu mulai dilupain tuh bukan karena kamu dilupain ya, tapi dia pernah meminta bantuanmu dan kamu belum sanggup membantu dia. Dari situlah dia mungkin sudah kayak enggan untuk meminta bantuan kamu. Makanya dia nggak pernah lagi cerita apa yang sedang terjadi sama dia saat ini ya. Tapi overall dia masih sayang sama kamu ya, masih kepikiran kamu gitu. Tapi untuk saat ini memang dia minta fokus dulu di kehidupan atau masalahnya dia saat ini. The Emperor ya. Orangnya keras banget gitu. Jadi kamu yang harus ngikutin dia, kamu yang harus nurut sama dia, kamu yang harus denger apa yang dia omong gitu ya. Jadi kamu ngomongnya A, B, C, D, ya yang ada kamu yang kena mental gitu ya, yang ada kamu kena mental, kamu yang dibilangin punya pikiran jahat, kamu yang nanti dibilangin kotor pikirannya ya. Karena sebenarnya memang yang terjadi itu dia nggak selingkuh, dia nggak ada main hati lagi dengan siapa, tapi memang dia lagi ada penurunan dalam eh, keuangannya, dalam pekerjaannya, hingga membuat kesehatannya juga mulai agak sedikit terganggu ya. Di sini dia meskipun on off sama kamu, tapi dia selalu memperhatikan kamu loh ya, sering memperhatikan kamu, sering em, mengawasi kamu dari kejauhan ya. Dia bukan orang yang masa bodohin kamu, enggak. Karena gara-gara kamu sih awalnya gitu ya, jadi pinginnya perfect gitu ya kan, nggak ada satu manusia yang akan sama ya dengan pasangannya gitu, selalu ada benturan. Kadang kamunya baik sekali, sabar, padahal kamu galak ya, tapi kamu luluh dengan dia, orang yang galak gitu ya. Tapi galak tapi kamu sayang gitu ya, orangnya emang ngangenin ya. Aries nih, the emperor. Oke, nih kan dia sudah melakukan nih, sekarang ini dia lagi berusaha melakukan berbagai macam cara ya untuk bisa nyelesain masalah yang saat ini sedang mendera dia ya. Dia nggak bisa meminta bantuan sama kamu karena dia tahu kamu tidak bisa membantu dia ya, dan dia juga tahu posisinya dia sebagai belum menjadi pasangan kamu ya, sehingga dia punya batasan lah meminta tolong ke kamu. Jadi nggak bisa dia ngomong jujur ya, nggak bisa dia ngomong terus terang, karena nggak semua hal yang terjadi dalam kehidupan pasangan
pasangan kita akan ngetahui ya. Bahkan mungkin yang sudah menikah pun dia nggak sepenuhnya kasih rahasianya dia gitu ya. Bukan masalah ada orang lain atau ada orang ketiga di belakang, tapi bahkan masalah keuangan pun dia apa ya, menyembunyikan karena dia sendiri punya prinsip, entah karena malu, entah karena dia tidak mau dianggap rendah atau dianggap tidak baik ya dalam pengelolaan uang. Makanya dia nggak cerita hal tersebut sama kamu. Dia di sini berusaha dengan berbagai macam cara untuk selesai, untuk keluar dari masalahnya saat ini ya. Dan sebenarnya dia capek, lelah ya, secara batinnya udah nggak kuat gitu ya. Dia kayak ambruk gitu ya. Merasa sakit badan lah ya, karena memang dia nggak bisa tidur, nggak bisa istirahat dengan tenang. Yang aku lihat di sini kan gelap ya, jadi dia harus bekerja di malam hari juga gitu ya, karena yang aku lihat memang dia pergerakannya bukan orang yang terus terang dan apa adanya sama orang lain, apalagi sama kamu ya. Masih mending sama kamu bisa cerita, kalau sama orang lain dia nggak sama sekali tertutup. Dia bukan orang yang gampang atau mudah menceritakan apa yang sedang dia alami. Jadi dia sulit untuk dapat jalan keluar karena dia memang bukan orang yang gampangan minta tolong gitu ya. Untuk saat ini dia, teman-teman, dia sedang sakit ya secara kejiwaannya, capek gitu mentalnya. Karena kalau orang punya masalah ujiannya di keuangan tuh wah, luar biasa, kemana-mana ya, ke cinta iya gitu nyambung, karena uang itu modal modal apa ya, pondasi utama di dalam kehidupan gitu ya, bukan agama ya. Jadi orang tuh kalau nggak ada uang tuh kayak susah gitu ya nggak sih guys? Kalau masalah cinta, masalah ditinggalin mah nggak masalah gitu kan. Masih bisa gitu bersenang-senang kalau punya uang, jiwanya masih kuat dan stabil karena kayaknya apa namanya, kodamnya itu adalah uang. Kodam yang bikin dia kuat ya dalam kehidupan, dalam perjalanannya itu bukan jin, bukan cinta gitu, tapi uang ya. Nah, itu kalau orang udah kena masalah keuangan ya guys ya, kamu aja pasti ngerasain gitu kan, susah gitu, mendingan uangnya stabil gitu ya. Masalah kalau lagi ada cinta-cintaan gini gampang bisa jalan-jalan ya enggak? Kalau punya uang tuh bisa shopping, bisa menyenangkan orang lain, terus kesusahan kita jadi lupa, ya enggak? Ya enggak? Nah, nih ya. Aku melihatnya di sini dia kan mulai stabil nih. Oke, di sini kan dia kayak udah putus asa ya. Dia udah usaha dengan berbagai macam cara, dia kayak udah putus asa ya, udah capek. Dan ternyata teman-teman ya, aku bilang ya 4 bulan ke depan ini ya, ciriin aja ya apa yang aku bacain saat ini ya. Nanti mungkin kamu akan melihat perubahan sama dia. Dia akan mengalami kestabilan ya. Doain aja, tapi ini yang akan dialami. Dia akan mengalami kestabilan dalam keuangannya ya. Mungkin kamu yang on off itu udah dulu deh ya, nggak usah dikejar-kejar dulu. Kamu juga harus fokus sama kerjaan kamu, sama kesehatan kamu, terutama mungkin sama kestabilan keuangan kamu ya, biar kamu juga bisa segera move ya, bukan move mencari pengganti, tetapi mental kamu akan kuat kalau keuangan kamu nih bagus ya. Di sini dia nanti ya akan mengalami kemajuan, akan ada perubahan hasil dari usahanya dia yang berbagai macam cara ini. Ya, dia akan keluar dari ini. Dan dia juga di sini ya merasa kamu nggak akan pergi ninggalin dia, itu yang dia tahu karena dia taunya kamu mungkin sayang banget ya. Dia secara batinnya, dia masih mengharapkan kamu gitu. Meskipun saat ini kamu mengata-ngatai dia manipulatif ya, mengata-ngatai dia mungkin dia hanya mengambil manfaat apa yang ada di kamu ya. Sebenarnya memang dia itu lagi menstabilkan keuangannya dia loh gitu, menstabilkan mentalnya itu dari kamu yang udah cukup banyak bantu, dia berterima kasih banget gitu ya. Di sini dia masih ada rasa sayang yang besar sama kamu ya. Di sini ada Two of Cups, ada The Empress ya, The Emperor. Dia masih punya perasaan yang besar sama kamu. Bahkan kamu di sini udah mengata-ngatainnya, mungkin bukan dari mulut, tapi dari perasaan ya.
dari pikiran ya, kamu mengatakan dia manipulatif hanya mau mengambil keuntungan dari kamu. Tidak, sebenarnya adanya kamu dalam kehidupannya dia saat ini, dalam jalan hidupnya, memberikan dia jalan keluar dari kesusahan yang saat ini sedang dia alami ya. Secara mungkin kamu tidak menggunakan materi kamu, tidak menggunakan mulut kamu, tetapi dengan adanya kamu sebagai pasangannya dia, sepertinya dia itu mulai di hatinya tuh kayak ada, jangan sampai kamu tahu nih gitu ya. Dia nggak mau sampai kamu tahu. Dia pingin kembali lagi sama kamu, tapi saat ini mungkin dia pengen fokus dulu ya, karena dia pingin kamu memandang dia orang yang berhasil, orang yang mapan, orang yang pintar. Jadi dia membersihkan hal-hal yang buruk yang saat ini sedang dia alami dengan cara menyembunyikan masalah itu dari kamu ya. Dia masih sayang sama kamu. Nih, Fake of Cups. Dia masih perhatian sama kamu. Dia masih punya perasaan sayang yang besar sama kamu. Tetapi memang saat ini gelombang kehidupannya yang menggoyangkan perasaan dan gairahnya dia ke kamu ya. Yang hanya ingat kamu tuh sesaat aja gitu ya. Karena ya itu ujiannya lagi banyak ombaknya ya. Dia harus fokus dulu dengan usahanya, dengan pekerjaannya, dengan masalahnya yang saat ini sedang dia alami ya guys ya. Kasih banyak doa. Kalau kamu memang sudah tidak sayang karena merasa dimanipulasi oleh dia, kamu pergi dengan baik-baik. Tapi kalau kamu memang masih sayang, kamu doakan dia ya. Lihat nih. Yes, ya kan? Yang on off sama kamu, dia masih punya perasaan yang besar sama kamu. Dia masih punya perasaan sayang yang besar sama kamu ya. Nih, dia memberesin semua ini agar bisa cepat menuju ke kamu gitu ya. Sebenarnya guys ya, dia tuh kangen loh ya, karena nggak ada uang aja kan nggak bisa ketemu gitu ya. Karena uang, karena pekerjaan, karena jarak ya, dia nggak bisa ketemu sama kamu, nggak mudah. Ini yang dia rasakan, gelora batinnya besar sekali mencintai kamu. Tetapi kamu terlalu bawel gitu ya di sini ya. Terlalu bawel, kamu diem gitu, nggak pernah ngomong, sekali ngomong bikin dia marah gitu ya. Karena dia orangnya ini keras gitu ya. Di sini kamu itu orangnya penyayang, menyejukkan ya, baik hati, mau berbagi sama dia. Ini yang bikin dia bertahan sama kamu, yang bikin dia tidak bisa meninggalkan kamu. Meski dia on off saat ini atau di blok, tapi sebenarnya dia sangat mencintai kamu. Sok aja sekarang kamu privat reading ya, bukan sama aku deh, sama orang lain ya, sama reader yang lain. Pasti pasti bilangnya gitu ya. Kemungkinan kamu untuk mendekat dan menjadi satu atau menikah dengan dia itu ada. Gitu ya guys ya. Seneng banget sih aku dapetin cerita ini. Ya guys, ya nih dia ya. Kartu terakhir ya, janji terakhir udah, aku nggak mau tambah lagi ya. Ini ada Three of Pentacles. Oke guys, kamu support dia ya. Ini pesannya terakhir, kamu support dia. Kalau memang dia pingin jauh, kasih jarak dulu. Kalau memang dia ingin kamu hilang, ya jangan ngilangnya jauh-jauh ya. Jangan sampai ke dunia gaib terus kamu nggak bisa datang lagi ya. Jadi kasih dia penyemangat terus, kasih motivasi dia. Kalau kamu memang udah capek banget ya, ini kebalikannya, bisa ke kamu juga nih rasa capeknya. Rasa capek yang kamu simpan, yang kamu alami itu adalah hasil dari buah pikiran kamu ya. Katanya semua besi itu berkarat karena salah ya. Apa guys? Besi itu rusak karena karatnya sendiri ya. Seperti itu manusia, dia rusak karena pikirannya sendiri gitu. Coba kamu dari awal selalu berpositif thinking sama dia. Jalannya nggak mungkin kayak gini. Kamu nggak akan susah payah lagi untuk bekerja keras, mengembalikan mental kamu ke awal, mengembalikan dia untuk percaya sama kamu, dan kamu bisa menjalaninya lagi dari awal dengan dia ya. Secara mungkin kamu dulu sekarang nyesel, mungkin sering-sering berpikir jelek, berpikir buruk ya, sehingga akhirnya dia serius seperti itu. Jadi
prasangkamu itu adalah yang jadi kenyataan di dalam kehidupannya kamu saat ini ya. Yang sebenarnya ini adalah dia Ace of Cups ya. Dia punya perasaan yang besar sama kamu. Kalau di sini kamu sudah mulai memaafkan dia, memaafkan diri kamu sendirilah ya dari rasa berburuk sangkanya ke dia, maka akan ada awal yang baik antara kamu sama dia gitu. Kamu juga di sini harus menstabilkan keuangan kamu. Kamu juga mungkin di sini punya pekerjaan yang bagus, jangan sampai lalai, jangan sampai tidak diperhatikan. Nanti kamu akan jatuh karena kamu terlalu memikirkan dia ya. Di sini kamu juga harus menjaga diri kamu, keuangan kamu ya, agar apa? Agar kamu bisa stabil dalam kehidupan ini dan cinta kamu akan berjalan lancar kalau kamu di sini kuat ya. Gini akan kamu alami semua ini setelah kamu memaafkan, memberikan support dia ya. Semua penyakit hati itu ya obatnya cuma satu, yaitu memaafkan gitu. Kalau kamu belum maafin, kamu nggak akan ngedapetin rezeki ini ya. Bukan karena kamu ini adalah si Aquarius atau Capricorn ya, yang orang yang sangat dingin, orang yang mungkin susah sekali untuk jatuh cinta, tapi sebenarnya kalau udah jatuh cinta bucinnya parah ya, apapun mungkin bisa dilakukan gitu. Tetapi sebagai seorang Aquarius dan Capricorn itu orang-orang yang sebenarnya orang yang rapuh loh sebetulnya. Dia itu melindungi dirinya, mentalnya dengan cara diam gitu ya. Tapi karena kebanyakan diam gini, banyak orang yang mungkin nganggap dia itu jahat, tapi sebenarnya dia itu orang yang butuh kasih sayang gitu ya, butuh perhatian. Jadi bukan berarti orang yang kamu sayangin ini gitu ya, orangnya keras, terus kamu harus buruk sangka ke dia karena dianya keras, cuek, nggak perhatian, bukan. Tetapi di sini meminta kamu untuk sabar, untuk mengamati gitu ya, apa yang saat ini terjadi sama dia. Bukan kamu saja yang butuh perhatian, dia juga butuh. Mungkin selama ini kamu yang paling banyak memberikan support, bantuan, perhatian, tapi apa salahnya semua itu diikhlaskan ya, karena memang sesuatu hal yang diberikan kepada orang lain tanpa ada rasa keikhlasan, maka jatuhnya akan ada kamunya musuhan, menghina, rasa sakit yang kamu terima gitu. Karena kan kamu ngarep imbalan gitu ya. Semua akan berjalan sesuai dengan prasangka. Begitu juga dalam hal percintaan ya. Enggak termasuk kamu ini harus zodiak Capricorn dan Aquarius. Kamu nggak kenal yang namanya karma, oh no, tidak ya. Semua akan berjalan, berputar sesuai dengan prasangka. Mungkin di tarot reader lain kan ada ya orang-orang yang sudah senior yang bisa menasehati, memberikan saran yang terbaik ya buat para readingnya ya. Jadi di sana ambil manfaatnya. Kita membaca readingan orang tuh jangan ngomongin harganya gitu ya, tapi hasil dari setelah readingannya itu apa gitu ya. Kita harus terbuka hatinya, kosongkanlah gitulah. Kalau kamu pintar jangan juga terlalu pamer gitu ya. Karena sebenarnya orang pintar butuh orang yang nggak pintar ya. Orang yang nggak pintar tuh memang justru sangat butuh orang-orang pintar, tapi mereka nggak akan mendekat karena minder gitu. Jadi teman-teman yang pintar ini kadang menyepelekan para reader gitu ya. Jangan ya guys ya, kita semua adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Jadi kasih kepercayaan ya, saling membutuhkan, saling kita ambil manfaatnya dengan di jalur yang benar ya. Nggak harus ngikutin apa kata zodiaknya, sifatnya apa, nggak usah ya. Kita harus fleksibel gitu agar rezeki, agar keberuntungan dan hoki itu jadi milik kita sepanjang jalan, tiada henti, terus stabil ya. Stabil, kalau bisa menanjak terus ya, deras seperti air mengalir di sungai, air terjun yang tidak pernah kering ya. Teman-teman semua, ini ada zodiak Capricorn ya, ada Leo, ada Cancer dan Aries, ada Gemini dan ada Gemini lagi, oke. Ada Taurus, ada Pisces, Scorpio, ya.
dan juga ada Capricorn lagi. Buat teman-teman semuanya, oke, aku nggak ada inisial dulu ya. Aku pingin ini aja zodiaknya ya. Pingin ada inisial ya. Kemarin bilang nggak ada inisialnya, ada aja yang nge-WA gitu. Oke, aku mau sebenarnya nggak mau sih gitu, tapi ya udah yuk kita buka aja ya. Semoga ini bisa jadi penyemangat teman-teman semuanya yang udah mensupport aku ya dari awal hingga hari ini ya. Ini ada inisial T ya, ada B, U, G, E, C, N. N-nya kebalik ya guys. N, F, M, K. Ini ada X, ada J, Q, Y, D, R, S, O. Oke? Sampai jumpa ya teman-teman ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jaga kesehatan karena udara di Indonesia lagi kurang lagi kurang bagus. Cuacanya bener-bener lagi panas sekali ya. Buat teman-teman yang mungkin hatinya lagi sering was-was, gelisah dan tidak enak, ini udara panas ini ya ngaruh ya. Di perut juga bakalan panas, naik ke hati panas, jadi asam lambung. Belum lagi di luar cuacanya panas banget. Obat dari rasa panas itu juga kan angin ya gitu. Dan angin yang segar itu nggak akan dirasakan oleh orang yang sedang ada masalah hati atau lagi marah ya. Lagi ada rasa jelek di hati itu nggak akan terasa anginnya. Makanya damaikan hatimu, redakan amarahmu, doakan orang yang sedang bermasalah denganmu. Nanti kamu akan merasakan angin segar ya. Itu doamu juga nanti akan pelan-pelan keluar yang baik-baik ya. Nanti akan sampai ke dia dan akan nyampe ke kamu dan akan menjadi pelindung kamu dan dia. Seperti itu ya teman-teman ya semuanya. Aku mohon undur diri, semoga teman-teman bisa sukses ya di dalam karir, keuangannya, dan asmaranya. Jangan terlalu berpikir negatif. Afirmasi selalu untuk kebaikan kita di masa depan, karena kalau tanpa pikiran yang baik, kita tidak akan pernah menemukan kesuksesan di depan nanti. Oke guys, sampai jumpa dan semangat. Dadah.